Tadi kami sudah koordinasikan lagi, nanti Pak Kapolres akan menjelaskan juga. Tapi yang pertama adalah ganjil genap ini ditujukan tidak untuk menghambat produktivitas, ditujukan fokus untuk prokes, terutama orang-orang yang tidak jelas tujuannya. Tetapi bagi yang berkegiatan, bekerja, melayani publik, ya, perekonomian, ini masih bisa. Ya. Tetapi apabila tidak ada kejelasan, inilah yang kita putar balik. Itu poin pertama. Poin kedua, berlaku 24 jam di seluruh ruas jalan, tetapi akan ada pos statis dan pos dinamis. Yang statis itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu, sebelum dan sesudahnya, dinamis saja berputar penjagaan dan pengawasannya. Saya kira itu, Pak Kapolres. Baik teman sekalian, jadi terkait dengan teknis pelaksanaannya, kami bersama Dishub sudah menentukan ada sebanyak 6 titik ya, sekat dari luar kota untuk masuk ke dalam kota Bogor dan 7 checkpoint yang ada di dalam kota. Perlu saya ingatkan, ini bukan ganjil genap terkait dengan mengurangi volume kemacetan lalu lintas, tetapi tentang protokol kesehatan. Sehingga tidak ada sanksi tilang, tetapi adalah sanksi yang sudah diatur dalam perwali terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga nanti yang ada di pos-pos statis, kalau memang nanti ada kendaraan tidak sesuai dengan tanggalnya, maka akan kami putar balik. Yang kedua, kalau memang bisa menyampaikan bahwa ini terkait produktivitas, apa itu terkait produktivitas? Mungkin mengantar sembako, ojol, grab, gokar, dan sebagainya ya. Dan bisa dibuktikan, ya kalau karyawan, dia bisa menunjukkan name tag karyawannya dan sebagainya, itu pasti kita bebaskan. Tetapi yang tidak ada, ya, yang tidak ada kebutuhan terkait dengan produktivitas, hanya untuk jalan-jalan dan sebagainya, tentunya akan kami putar balikkan. Sehingga kami juga punya diskresi terkait dengan pelaksanaannya. Kalau memang mendesak dan sebagainya, mau ke rumah sakit dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak usah khawatir. Tetapi yang kami tekankan adalah bahwa masyarakat harus sadar bahwa ini terkait dengan protokol kesehatan seiring meningkatnya angka yang sangat tinggi COVID di Kota Bogor. Gitu ya. Oke. Tadi kami sudah koordinasikan lagi, nanti Pak Kapolres akan menjelaskan juga. Tapi yang pertama adalah ganjil genap ini ditujukan tidak untuk menghambat produktivitas, ditujukan fokus untuk prokes, terutama orang-orang yang tidak jelas tujuannya. Tetapi bagi yang berkegiatan, bekerja, melayani publik, ya, perekonomian, ini masih bisa. Ya. Tetapi apabila tidak ada kejelasan, inilah yang kita putar balik. Itu poin pertama. Poin kedua, berlaku 24 jam di seluruh ruas jalan, tetapi akan ada pos statis dan pos dinamis. Yang statis itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu, sebelum dan sesudahnya, dinamis saja berputar penjagaan dan pengawasannya. Saya kira itu, Pak Kapolres. Baik teman sekalian, jadi terkait dengan teknis pelaksanaannya, kami bersama Dishub sudah menentukan ada sebanyak 6 titik ya, sekat dari luar kota untuk masuk ke dalam kota Bogor dan 7 checkpoint yang ada di dalam kota. Perlu saya ingatkan, ini bukan ganjil genap terkait dengan mengurangi volume kemacetan lalu lintas, tetapi tentang protokol kesehatan. Sehingga tidak ada sanksi tilang, tetapi adalah sanksi yang sudah diatur dalam perwali terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga nanti yang ada di pos-pos statis, kalau memang nanti ada kendaraan tidak sesuai dengan tanggalnya, maka akan kami putar balik. Yang kedua, kalau memang bisa
menyampaikan bahwa ini terkait produktivitas. Apa itu produktivitas? Mungkin mengantar sembako, ojol, Grab, Gokar dan sebagainya ya. Dan bisa dibuktikan ya, kalau karyawan dia bisa menunjukkan name tag karyawannya dan sebagainya, itu pasti kita bebaskan. Tetapi yang tidak ada ya, yang tidak ada kebutuhan terkait dengan produktivitas, hanya untuk jalan-jalan dan sebagainya, tentunya akan kami putar balikkan. Sehingga kami juga punya diskresi terkait dengan pelaksanaannya. Kalau memang mendesak dan sebagainya, mau ke rumah sakit dan sebagainya, tidak ada masalah. Tidak usah khawatir. Tetapi yang kami tekankan adalah bahwa masyarakat harus sadar bahwa ini terkait dengan protokol kesehatan seiring meningkatnya angka yang sangat tinggi COVID di Kota Bogor. Gitu ya. Oke. Penugasan